September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Glory, mahasiswi semester 4 dari program studi psikologi Universitas Nusa Cendana. Nah, dalam video kali ini, saya ingin sedikit berbagi informasi mengenai salah satu cabang ilmu psikologi yang mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mendengarnya, yakni psikologi forensik. Nah, psikologi forensik ini sendiri merupakan cabang ilmu psikologi yang berkaitan dengan hukum. Atau dengan kata lain, psikologi forensik merupakan perpaduan antara bidang psikologi dan juga bidang penegakan hukum. Dapat dikatakan sebagai psikolog forensik jika ia sudah menempuh beberapa langkah ini yang pastinya melalui jalur pendidikan. Nah, yang pertama itu mendapatkan gelar sarjana psikologi, yang kedua mendapatkan gelar magister psikologi, yang ketiga memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi, yang berikut itu mendapatkan lisensi negara yang sah, dan yang terakhir menjadi board certified, yang artinya ia sudah ditunjuk sebagai seorang ahli dalam bidang psikologi, yakni ia sudah memiliki penguasaan dalam pengetahuan dan juga keterampilan. Psikolog forensik ini memiliki peran. Nah, peran dari psikolog forensik ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama itu psikolog forensik sebagai profesi. Perannya dalam hal ini ia membantu menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggunakan kemampuannya sebagai seorang psikolog profesional. Seperti ia menjadi seorang saksi ahli, ia menjadi penilai dalam sebuah kasus kriminal, dia membantu polisi dalam menyelidiki kasus. Dalam hal ini, ia melakukan investigasi terhadap pelaku, ia melakukan wawancara terhadap saksi, dan juga ia membuat sebuah criminal profiling. Yang kedua, itu psikolog forensik sebagai seorang ilmuwan. Dalam hal ini, ia berperan dalam melakukan kajian atau penelitian terkait dengan permasalahan atau persoalan dalam bidang hukum yang ada saat ini. Yang berikut itu penelitian-penelitian dalam bidang psikologi forensik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu penelitian yang dilakukan di Semarang dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Nah, penelitian ini mengenai studi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja narapidana di Lapas Kedung Pane, Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang remaja yang pada saat itu juga merupakan seorang narapidana di Lapas Kedung Pane, Semarang. Pengumpulan data atau pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama itu dengan wawancara. Dalam wawancara ini untuk mengetahui mengenai kejadian, mengenai relasi, motivasi, tuntutan, dan lain sebagainya. Nah, cara yang kedua itu melalui kajian dokumen. Kajian dokumen ini dalam artian melalui dokumen-dokumen pribadi seperti buku harian atau autobiografi. Nah, cara yang ketiga atau cara yang terakhir itu melalui tes grafis, yakni pemeriksaan psikologis, terkhususnya mengenai kepribadiannya. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa mekanisme psikologis yang terjadi itu terdiri dari 2 faktor utama. Yang pertama itu faktor internal yang meliputi kepribadian, kemauan berpikir, dan juga kondisi emosional. Yang kedua itu faktor eksternal yang meliputi pergaulan, tingkat pendidikan, dan juga stimulus yang diberikan dari korban itu sendiri. Di akhir video ini ada satu hal yang ingin saya tekankan lagi, bahwa psikologi forensik adalah pihak yang membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada dan bukan pihak yang menentukan akhir dari sebuah kasus tersebut. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Bye-bye!